Pelatih asal Korea itu tidak mau disebut memarahi Egy. Lantas apa yang terjadi? Jadi saat masuk pertengahan babak pertama, salah satu pemain Indonesia sedang dirawat. 5 fakta penipuan modus baru seluruh rakyat Indonesia perlu tahu, waspadalah. Jadi aku singkat. Jadi ada kasus di Magelang kemarin tuh, Satreskrim Polres Magelang Jawa Tengah berhasil mengungkapkan kasus penipuan yang tergolong modusnya baru. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta, tentu saja di program terfavorit kita semua, yaitu reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Nah, sebelum kita mulai membacakan berita terfavorit di pekan ini, gue segenap tim jpnn.com ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023 untuk semua Sobat Negeriku di seluruh pelosok Nusantara. Semoga lebih hebat, semoga lebih berkah, semoga lebih sehat semuanya. Seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini di Nusantara. Tentunya kita ambil berita dari jpnn.com. Ada spill sedikit lah ya. Ada berita yang pertama itu tentang P3K. Lalu lagi dan lagi berita tentang Ferdy Sambo yang belum tuntas kasusnya. Dan berita tentang olahraga. Spesial buat Sobat Negeriku, di episode kali ini, spesial Natal dan Tahun Baru 2023, gua dan segenap tim reactionjpnn.com akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini seperti biasa, dan ditambah dengan rekapan berita terpopuler yang kita rekap ada 5 berita di tahun 2022. Ada apa aja sih? Simak selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, kita akan membacakan berita terpopuler nomor 5 minggu ini. Nah, headline beritanya seperti ini. Amaden, angkat seluruh honorer K2 P3K di 2023 cukup seleksi administrasi. Amaden itu siapa sih? Pertanyaannya kan itu ya. Nah, ternyata Amaden itu adalah Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 2I. Namanya lengkapnya adalah Jambi Amaden. Kembali mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi P3K di 2003. Untuk memudahkan kelulusannya, Mas Amaden ini memberikan saran kepada pihak terkait bahwasanya dengan cukup menerapkan seleksi administrasi saja gitu. Dia bilang seperti ini, angkat seluruh honorer K2 menjadi P3K di 2023, jangan pakai seleksi kompetensi apapun, tes administrasi sesuai dengan pengalaman kerja saja, kata Amaden kepada jpnn.com. Amaden menegaskan jika pemerintah tetap menolak pengangkatan honorer K2 tanpa tes kompetensi karena alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN sangat aneh. Sebab dalam seleksi P3K Guru 2022, pemerintah menerapkan seleksi observasi. Dia utasnya seperti ini. Seleksi observasi diberlakukan untuk guru honorer. Bahkan ada yang baru bekerja 3 tahun sudah mendapatkan fasilitas itu. Mengapa honorer K2 tenaga teknis administrasi tidak diberikan fasilitas yang sama? Nah, ini menjadi sangkalan bagi Amaden terhadap pemerintah supaya lekaslah K2 ini untuk ditetapkan di 2023. Dengan hanya menjalankan seleksi administrasi aja tanpa ada uji kompetensi. Nah, dia menambahkan pemerintah bisa menyelesaikan masalah honorer K2 yang tersisa hanya dengan menerapkan seleksi administrasi saja. Selain itu, pemerintah harus fokuskan kepada honorer K2. Waduh. Ini Sobat Negeriku kalau selalu ikut update tentang reactionjpnn.com, perihal P3K ini selalu trending ya. Entah jadi nomor 1, entah jadi nomor 2, entah jadi nomor 5. Nah, pekan ini menjadi nomor 5. Kita cek dari komentar Sobat Negeriku ya. Dari Mas Indokartu Official. Alhamdulillah akhirnya bisa bernapas lega, tidak jadi honorer terus. Nah, ini kan masih jadi wacana ya teman-teman ya. Bukan menjadi ketok palu dari pemerintah bahwasanya secara langsung menjadi anggota P3K. Masih wacana yang dicetuskan oleh Mas Jambi Amaden. Oke? Case close. Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 4 di pekan ini. Nah, kita masuk ke dunia olahraga. Dunia yang sangat digemari hampir semua makhluk hidup, terutama manusia. Karena ini terdapat banyak cuan di sini ya. Nah, headline-nya seperti ini.
Brunei versus Indonesia, Sinteyong terlihat marah ke Egy Maulana Fikri. Oh ternyata, jadi kemarin itu ada perhelatan pertandingan AFF 2022, Indonesia melawan Brunei Darussalam. Nah, di Kuala Lumpur, Sinteyong sempat terlihat memanggil Egy Maulana Fikri dan memberikan arahan dalam pertandingan Piala AFF 2022 antara Brunei dan Timnas Indonesia di KLFA Stadium Malaysia. Pelatih asal Korea itu tidak mau disebut memarahi Egy. Lantas apa yang terjadi? Jadi saat masuk pertengahan babak pertama, salah satu pemain Indonesia sedang dirawat. Di sisi lain, Sinteyong kemudian memanggil Egy untuk mendekatkan ke pinggir lapangan. Kemudian ex-pelatih Korea itu terlihat memberikan arahan dengan gerakan tangan dengan wajah yang kesal. Ketika dikonfirmasi saat jumpa pers setelah pertandingan, Sinteyong mengungkapkan dirinya tidak memarahi pemain 20 tahun tersebut. Justru dia memberikan arahan khusus untuk Egy Maulana Fikri. Dia bilang seperti ini, "Saya tidak memarahi Egy, saya cuma meminta dia untuk lebih cepat mengambil keputusan." Nah, memang saat babak pertama ini, Egy Maulana Fikri ini bikin deg-degan fans Indonesia ya, timnas ya. Beberapa kali mendapat kesempatan untuk melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Brunei, namun beberapa kali juga pula keputusannya tidak sangat tepat gitu. Saat harus melepaskan tendangan, dia malah memilih menggoreng bola lagi atau menggocek bola lagi, tidak langsung di shoot. Padahal kalau di shoot itu bisa masuk karena kiper itu tidak menjaganya. Karena kiper di sisi kanan, dan cuplikan itu sempat viral di sosial media gitu. Demikian juga saat ruang tembaknya tertutup, Egy memaksakan menendang, padahal ada rekannya yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Nah, di sini maksudnya adalah Sinteyong memberikan arahan khusus kepada Egy Maulana Fikri, bukan memarahi. Coba tolong netizen jempolnya agak lebih bijak lah ya untuk menanggapi tentang Sinteyong dan Egy Maulana Fikri, karena timnas ini harus fokus menang melawan negara-negara lain, artinya harus fokus dan netizen harus bijak menanggapinya, harus dukung terus agar semangat si timnas dan Sinteyong ya. Ada komentar dari Sobat Negeriku. Komentar nomor 4 dari Sobat Negeriku bernama Real Troll. Emang itu kelemahan Egy, kelamaannya utak-utik bola sendiri, nggak mau bagi ke teman dan akhirnya hilang. Kalau nggak ada depan 1 lawan 1, ama kiper grogi dan tendang lurus ke arah kiper, nggak bisa chip bolanya gitu. Tadinya selalu gagal melulu, entah kurang pede atau kepedean. Wah, pedas juga ya. Baru tadi saya ungkapkan untuk wisdom atau bijak menanggapi timnas kita kan. Kita nggak tahu tekanannya seperti apa. Oke, semangat terus timnas, semoga menang dan juara AFF 2022. Case close. Oke Sobat Negeriku, tadi kita sudah masuk ke dunia ranah ASN, lalu ke nomor 4 kita masuk dunia olahraga, dan berita nomor 3 kita masuk ke dunia entertain. Nah, seperti apa sih headline-nya? Nah, headline-nya seperti ini ya. Izin ke toilet saat siaran, Indra Bekti ditemukan pingsan. Kenapa? Nah, jadi background ceritanya, Indra Bekti ini sekarang lagi menderita satu penyakit, dan dirawat dan belum siuman. Awalnya pembawa acara Indra Bekti ini dilarikan ke rumah sakit akibat tidak sadarkan diri. Kabarnya dia tak sadarkan diri ketika sedang ke toilet di pertengahan siaran. Beliau izin ketika lagi siaran, izin untuk ke toilet, ternyata pingsan di toilet. Manajer Indra Bekti, Roy, membenarkan bahwa pembawa acara tersebut pingsan di sela siaran. Iya, lagi siaran katanya gitu. Dia menuturkan suami Aldila Jelita itu sedang siaran di salah satu radio. Kemudian penyiar radio tersebut izin ke toilet di pertengahan siarannya tersebut. Nah, dari toilet nggak balik-balik, terus disamperin dong sama manajer si Roy ini. Ternyata Mas Indra Bekti ini pingsan, lalu lantas dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, semoga cepat sehat ya, karena Indra Bekti ini kalau teman-teman di tahun 80, kelahiran 80 dan 90, tahulah siapa ini Indra Bekti ya. Sangat memfreshkan dunia entertainment di kalangan anak muda dulu ya. Ya, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sobat Negeriku bernama Pambu di Paijo. Lekas sembuh Mas Inbek, dengan emot sedih. Nah, artinya sangat membekas ya lelucon-lelucon Inbek yang agak crunch dan lucu lah gitu dengan ciri khasnya beliau. Oke, case close. Sobat Negeriku, ini adalah berita yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman kayaknya ya.
Soalnya trending mulu nih, dan kasusnya juga makin menjelimet, bukannya makin lurus nih. Apa sih? Pasti teman-teman sudah tahu lah. Nah, headline-nya seperti ini. Satu persatu jaksa tumbang kompak dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, hakim tegas. Ini gambarnya Pak Hakim membawa pistol ya. Jadi Hakim Wahyu berpendapat bahwa persidangan tetap digelar sesuai jadwal seusai asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Menanggapi putusan hakim tersebut, baik penasihat hukum terdakwa Sambo maupun jaksa tampak cengengesan. Lalu bilang begini, Pak Hakim Wahyu. Terima kasih atas usulan penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya peradilan yang cepat dan sederhana dan murah, sehingga jadwal seperti semula Selasa yang akan di tanggal 27 kemarin. Jadi JPU dan kuasa hukum Ferdy Sambo ini katanya banyak yang tumbang karena sakit, dan persidangan ini kan maraton ya. Maraton, mereka ada yang kurang sehat, lalu menjelang Natal ini mereka sempat ada yang tidak merayakan Natal bersama keluarga, sehingga JPU ini ingin meminta kepada Pak Hakim Wahyu ini untuk segera segera ditunda dulu persidangannya hingga tanggal 3 Januari 2023 atau 2 Januari 2023. Nah, tapi tidak diindahkan oleh Pak Hakim Wahyu ini karena dia bilang harus sesuai dengan asas hukum yang ada gitu, dengan sesuai target, sesuai aturan, karena perihal tidak bisa berkumpul dengan keluarga, perihal sakit itu adalah resiko daripada persidangan. Nah, seperti itu ya. Tegas sekali nih Pak Wahyu nih, Pak Hakim Wahyu. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Wawan Nazwa. Pak Hakim mantap Pak, semoga Pak Hakim selalu dalam lindungan Allah. Dan doaku untuk Richard Eliezer semoga cepat bebas dan bisa bertugas lagi di kesatuannya. Wah, ada komentar lagi nih dari Moba number 1. Salut dengan Pak Hakim yang tidak mau disetir dengan tersangka. Oke, ini judgementnya udah disetir dengan tersangka ya. Lalu tadi sebelumnya kayaknya fansnya dari Baradae deh. Ya, ini betul-betul bebas. Karena Baradae ini tiba-tiba banyak fansnya karena beliau ini katanya jujur mengungkapkan kasus Ferdy Sambo yang sebenar-benarnya. Bahkan juga sempat viral Baradae ini sujud untuk minta maaf kepada orang tua Brigadir J. Oke? Case close. Oke, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 terpopuler pekan ini di Nusantara. Kita ngambil dari situs cpnn.com. Nah, ini sempat viral ya karena kita masuk ke tenaga bumi baru, yaitu munculnya kendaraan-kendaraan baru yang bertenaga bahan bakar listrik ya. Jadi headline beritanya seperti ini. Berpotensi terbakar saat dicas penuh. Polestar 1 atau Polestar 1 ditarik dari peredaran. Nah, kejadian ini bukan di Indonesia kok, tenang aja, tapi di USA. Nah, Polestar terpaksa menarik kembali atau recall 66 unit Polestar 1 yang bermasalah pada baterai. Dalam laporan administrasi keselamatan lalu lintas jalan raya nasional atau NHTSA, baterai dapat terbakar ketika sedang dalam masa pengisian. Mereka juga menyatakan ketika Polestar 1 terisi penuh, baterai bertegangan tinggi tersebut dapat menjadi panas sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Pada kasus itu, sebanyak 66 Polestar 1 di Amerika Serikat terdampak masalah produksi dalam sistem baterai bertegangan tinggi. Namun kesalahan tersebut tidak ada satupun berkas dari 66 itu yang menyatakan bahwasanya Polestar 1 ini pernah terbakar karena ketegangan tinggi dari baterainya itu. Nah, dokumen dari NHTSA ini belum menunjukkan terjadi Polestar 1 yang terbakar satupun. Secara umum, kasus tersebut melibatkan kendaraan plug-in hybrid yang juga menopang sejumlah kendaraan Volvo. Menggunakan catatan manufaktur Polestar telah mempersempit kisaran kendaraan termasuk dalam penarikan itu tersebut diantara dibuat pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, Polestar terpaksa menarik kembali atau recall 66 unit Polestar 1 yang bermasalah pada baterai di Amerika Serikat itu. Ya, menarik ya. Ya, semoga kasusnya ini menjadi pelajaran sebelum masuknya ke Indonesia. Sehingga yang masuk di Indonesia ini barang-barang bagus semua.
Karena setauku banyak banget nih kalau kita dijalani mobil-mobil yang desainnya aneh-aneh nih udah muncul nih. Dari mobil yang cuman mobil city car, terus mobil SUV, ini sudah pakai mobil listrik semua ya. Rata-rata kita sudah familiar lah melihat itu di jalan. Nah, semoga juga program ini dampaknya bagus untuk bumi, karena katanya untuk mencegah global warming yang saat ini sedang berlangsung. Tadi kan kita bacain berita yang tentang di Amerika Serikat ya, semoga di Indonesia juga lancar semuanya, tidak ada lagi kasus-kasus. Ya kalau bisa jangan deh, karena ini kan transformasi baru, sehingga ada kepercayaan atau trust issue di masyarakat Indonesia, dari motor listrik hingga mobil listrik, supaya lancar semua dan mulus dari transformasinya. Oke? Case close. Nah, itu dia tadi kita sudah membacakan 5 berita top populer pekan ini di jpnn.com. Nah, sekarang kita lihat berita-berita apa saja sih yang terpopuler dan paling banyak pembacanya di jpnn.com sepanjang 2022. Nah, check this out. Gue spill sedikit ya tentang Ferdy Sambo, tentu saja, Brigadir J dan lain-lain. Lalu yang paling viral itu ya soal kasus Brigadir J sebelum dinyatakan meninggal. Ada adegan apakah antara Brigadir J dan keluarganya. Lalu yang paling menarik juga ada tentang buat pria nih ya. Pria jangan sentuh 5 bagian tubuh istri ini saat bermain. Nah, bermain apa itu? Check this out, oke? Berita terpopuler 2022 rekapan dari jpnn.com yang paling banyak dibaca yaitu nomor 5. Headline-nya seperti ini. 5 fakta penipuan modus baru seluruh rakyat Indonesia perlu tahu, waspadalah. Jadi aku singkat. Jadi ada kasus di Magelang kemarin tuh, Satreskrim Polres Magelang Jawa Tengah berhasil mengungkapkan kasus penipuan yang tergolong modusnya baru. Nah, kita bacain dari spesial dari jpnn.com ulasannya sejumlah fakta kasus penipuan modus baru itu. Ada 5 faktanya. Yang pertama, identitas pelaku dan korban. Pelaku berinisial AM, umur 50 tahun, warga desa Bumirejo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Lalu korbannya inisial SWI, umurnya 18 tahun, warga desa Pucung Nganom, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Fakta yang kedua, modus penipuan. Penipu mengaku sebagai pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang mengiming-imingi pekerjaan kepada korban. Waduh. Siapa yang nggak seneng ya? Umur 18 tahun baru lulus sekolah terus diiming-iming kerja. Nah, terus dia bilang gini, kata Kompol Aaron Sebastian, tersangka mengaku sebagai pegawai Dinsos Kabupaten Magelang dan menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai tenaga packing masker di rumah dengan gaji 350.000 per minggu. Wow. Oke. Siapa nggak mau pekerjaan di masa sulit ini ya? Fakta nomor 3. Kronologis kejadiannya, pada hari Minggu 2 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka AM sedang lewat di rumah korban SWI 18 tahun dan bertemu dengan ayah korban di depan rumah. AM mengaku sebagai pegawai Dinas Sosial Kabupaten Magelang dan menanyakan apakah ayah korban memiliki anak yang belum bekerja. Tersangka AM menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai tenaga packing masker di rumah dengan gaji 350.000 per minggu. Karena korban SWI berminat, AM kemudian menyuruh ayah korban untuk mengambil brosur di kantor pos di Tempel. Fakta nomor 4. Jumlah kerugian. Saat ayah korban pergi ke kantor pos, AM meminta handphone milik korban dengan alasan sebagai syarat jaminan nomor handphone yang dapat dihubungi. Nah, ini menarik nih, makin lama nih. Nah, selang 30 menit itu, ayah korban datang dari kantor posnya dan mencari keberadaan tersangka karena di kantor pos tidak menemukan brosur yang dimaksud tersangka AM. Korban beserta ayah dan ibunya sadar telah menjadi korban penipuan dan berusaha mencari AM namun tidak ketemu. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya AM itu juga meminta kalung emas dan handy talkie milik korban dengan alasan sebagai jaminan juga gitu. Korban menderita kerugian sekitar 9 juta rupiah dan melaporkan kejadian ke Polsek Serumbung. Dan fakta terakhirnya, pelaku penipuan ditangkap di hotel. Tim Resmot Satreskrim Polres Magelang dan unit Reskrim Polres Serumbung langsung melakukan penyelidikan. Setelah menerima laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku penipuan.
pada hari Rabu kebesokannya gitu, 1 hari ya selangnya. Tim berhasil menangkap AM di salah satu hotel di Kota Magelang dan menyita barang bukti di hotel dan indekos tersangka di daerah Mertoyudan, Magelang. Pelaku ini adalah residivis kasus penipuan yang sama di Yogyakarta tahun 2017. Oh, emang residivis teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru lulus ataupun orang tuanya, ayo silakan hati-hatilah ya. Lebih selektif lagi memilih mengarahkan anaknya untuk kerja dan bagaimana, kalau bisa dengan orang terdekat dan lain-lain lah. Oke? Yes, close. Nah, tadi soal penipuan nih nomor 5 nih, rekapan 2022. Nomor 4, ini juga penipuan juga, cuman modusnya beda. Nah, headline seperti ini. Inilah tampang Mbak Rina, dia akhirnya ditangkap di rumah orang tua, duh malunya gitu. Jadi penipuan di 2022 ini paling banyak dibaca nih beritanya nih di jpnn.com. Karena mungkin ya teman-teman atau sobat negeriku bisa belajar banyak dari kasus ini ya. Jadi kejadian ini di Lubuk Linggau, namanya Sri Rezeki Yusrina alias Rina, 34 tahun, pelaku penggelapan mobil rental di Lubuk Linggau, Sumsel, akhirnya ditangkap polisi. Rina ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Nangka, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Sumsel, Kamis 9 Juli sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kata Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP M. Romi menjelaskan tersangka ditangkap setelah menerima laporan korban Ado Kisbianto 38 tahun, warga Jalan Jenderal Pol Muhammad Hasan, Komplek Perumahan Giri Asri, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Jadi korban ini namanya Ado Kisbianto. Pak Ado ini punya rental mobil. Dia menyewakan atau merentalkan mobilnya tersebut kepada si tersangka Sri Rina ini 34 tahun. Nah, 4 hari si Rina ini nggak ketemu. Padahal janji itu cuma nyewa 1 hari ya, tapi 4 hari ini kabur kemana dan nggak tahu. Akhirnya mas korban ini, Mas Ado Kisbianto ini melaporkan ke polisian. Akhirnya digerebek lah itu di rumah, ternyata Mbak Rina itu sedang ada di rumah. Nah, berbekal informasi itu sekitar pukul 10 didatangilah tuh tim Macan Linggau itu, dipimpin Kanit Pidum melakukan pengamanan tersangka. Tersangka kemudian dilandang ke Mapolres Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya, selektif untuk merentalkan orang ya. Pastikan ada dokumen-dokumen juga, dan sebelum serah terima kan ada dokumen-dokumen yang diserahkan kepada pemilik, yaitu seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Nah, ternyata Rina ini menggadaikan mobilnya tersebut untuk foya-foya. Jadi nyewa sehari, 3 harinya loss, ternyata sudah digadein hari itu juga. Surprise! Sisanya untuk foya-foya. Dipikir nggak ketemu kali ya, tapi ternyata polisi lebih pintar. Oke, case close. Berita terpopuler rekapan 2022 di jpnn.com kali ini nomor 3. Ini headline-nya cukup deg-degan ya, karena kasusnya sampai sekarang belum selesai nih teman-teman. Headline-nya seperti ini. Brigadir J menelpon sang ibu di hari kematiannya, singgung rencana Ferry Sambo. Waduh. Kejadian di Jakarta, kolumnis kondang Dahlan Iskan. Jadi Pak Dahlan Iskan ini kembali menuliskan tulisan tentang kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J 2022 tahun ini. Nah, pada tulisan berjudul 10.58, Dahlan sempat menyinggung tentang adanya ancaman yang diterima oleh Brigadir J konon bertubi-tubi, kata Pak Dahlan Iskan. Hal itu mengacu penjelasan tim pengacara Kamarudin Simanjuntak melalui media, termasuk yang dihubungi oleh This Way. This Way itu adalah kontennya dari Pak Dahlan Iskan, Johnson Panjaitan pada Minggu 24 Juni malam. Dahlan menyeloti soal klaim Kamarudin yang menemukan bukti baru pembicaraan telepon Joshua dengan keluarganya. Pak Dahlan Iskan ditulis di dalam tulisannya bilang seperti ini. Yang dimaksud keluarga mungkin sang adik yang juga anggota Polri. Asumsinya sang adik sampai dimintakan pindah dari tempat tugasnya di Mabes Polri, kemungkinan lain telepon itu ke ibunya. Pengacara menyebut bahwa Joshua memang sangat dekat dengan sang ibu. Begitu berat ancaman yang diterima Joshua sampai Joshua dalam telepon itu menangis terisak-isak, kata pernyataan Kamarudin dalam tulisan pada kolom This Way di JPNN. Lanjut, kata Pak Dahlan Iskan, seorang polisi sampai menangis betapa berat ancaman itu. Nah, maksudnya Brigadir J itu sampai menangis, artinya pressure yang diterima oleh Brigadir J ini sangat berat gitu. Menurut catatan pengacara, ancaman itu datang sejak bulan Juni sampai berhari-hari pun sampai sehari sebelum kematian Brigadir Joshua.
Disebutkan bahwa Brigadir Joshua terus curhat mengenai ancaman itu kepada ibunya baik lewat telepon maupun WA. Sampai sehari-hari sebelum kematian Joshua masih menelpon sang ibu, bahkan jam 10:58 yang juga menjadi judul dalam tulisan Pak Dahlan Iskan ini tanggal 8 Juli, itu Joshua masih menelpon ibunya dari Magelang. Dalam telepon terakhir itu Brigadir Joshua mengatakan segera berangkat dari Magelang ke Jakarta. Joshua juga meminta sang ibu untuk jangan menghubunginya dulu, kalau sang ibu mau menghubungi setelah 7 jam kemudian saja. Pagi itu Brigadir Joshua juga bicara dengan ibunya soal rencana kepergian Irjen Pol Verdi Sambo ke Bali G. Dan menambahkan yang dikutip oleh Pak Dahlan Iskan, saya akan meminta izin Bapak untuk bisa ikut ke Bali G, kata Joshua seperti ditirukan pengacara. Nah, ketika ditelepon Joshua, ibunya sedang berada di Bali G bersama suami dan putrinya. Mereka berada di Bali G untuk pergi ke makam kakek nenek Joshua dari pihak ibunya. Dari Bali G mereka menuju Padang Sidempon, perjalanan 6 jam ke makam kakek nenek Joshua dari pihak ayah. Di Padang Sidempon lah mereka menerima kabar Joshua telah tewas. Dengan beratnya ancaman yang diterima Joshua Huta Barat, maka tidak mungkin seorang yang dalam keadaan tertekan dan terancam seperti itu masih berani melecehkan wanita, istri atasannya itu sendiri. Diketahui Brigadir tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah Dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Ini masih narasi yang lama. Kalau narasi yang baru bahwa yang nembak itu adalah atas perintah dari Verdi Sambo, merintahkan Baradae untuk menembak Joshua. Namun Verdi Sambo masih berkelit sampai saat ini bahwasanya Verdi Sambo hanya menyuruh hajar, bukan untuk menembak. Oke, semoga kasusnya cepat selesai dan ini juga yang ditunggu-tunggu untuk warga Indonesia. Oke, case close. Oke, setelah berita di 2022 yang sangat memilukan tentang Brigadir Jenderal Verdi Sambo, kali ini aku akan memberikan satu berita yang sangat spektakuler yang banyak dibaca juga dari Sobat Negeriku. Ini adalah tips bagi para pria. Nah, headline-nya seperti ini. Pria jangan sentuh 5 bagian tubuh istri ini saat bermain cinta. Bikin gairahnya langsung padam. Waduh, coba yang anak kecil ditutup dulu. Di skip aja, skip, oke? Nah, pasangan mana yang tidak suka dengan yang namanya berhubungan raja atau bermain cinta? Bermain cinta bisa dilakukan dengan berbagai posisi dan tentu saja bisa membuat hubungan pasangan suami istri makin erat. Namun proses bermain cinta ini sangat sensitif dan pria harus mengurangi kebiasaan meletakkan tangan mereka di bagian tubuh beberapa sang istri jika tidak ingin performanya langsung terhenti. Berikut penjelasannya seperti yang dikutip di laman jpnn.com. Yang pertama adalah leher rahim. Jika Anda mencapai leher rahimnya saat berhubungan ranjang, kenali bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, ingat ini adalah saluran sempit yang menghubungkan daerah kewanitaan istri Anda ke rahim. Jadi untuk pria-pria jangan megang leher rahim ya pasangannya. Dan itu pasti bukan bagian tubuh yang dia inginkan sebenarnya. Jadi jangan coba-coba menyentuhnya di sana bagi teman-teman pria. Oke. Lalu yang kedua, kepala klitoris. Wah, ini menjadi yang sering banyak kesalahan ya terhadap pria, bahwasanya kita tahu klitoris adalah zona super sensitif dan memiliki banyak ujung syaraf. Namun merangsang kepala dengan penuh semangat bisa menjadi pengalaman yang intens dan menyakitkan baginya. Bayangkan Anda meneguk secangkir kopi panas, kemudian diikuti dengan minuman yang dingin. Rasanya jadi kebas gitu. Ya, gelas kaca aja nih kalau kita pakai air panas, terus langsung ditimpa air dingin, itu jadi pecah loh. Nah, sensasinya katanya tidak menyenangkan sama sekali bagi wanita. Lalu yang ketiga adalah kaki. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Johns Hopkins, mengenakan kaos kaki bisa meningkatkan peluang untuk mencapai puncak. Logika ini juga berlaku untuk pria. Alasan lainnya adalah bahwa wanita harus benar-benar santai untuk mencapai klimaks dan kaki yang dingin bisa menjadi gangguan yang tidak nyaman. Jadi jangan sampai kaki pasangan Anda terasa dingin. Kalau menggunakan AC atau kipas angin, ya, tutup aja lah pakai selimut ya. Akan mengganggu lah performa dari pasangan Anda. Yang keempat adalah rambut. Anda mungkin berpikir bahwa ini aneh, tetapi tidak ada wanita yang suka rambutnya ditarik atau dijambak saat berhubungan ranjang, apalagi kalau istri Anda rutin merawat keindahan rambut dia. Nah, ya ini sebenarnya tips aja sih. Banyak pasangan juga yang kurang setuju bahwasanya ada juga yang menjambak rambut bahwasanya makan lebih hot dan lain-lain gitu. Nah, perihal rambut ini
Saya pikir ini selera ya, nggak banyak juga pasangan yang nggak setuju dan banyak juga pasangan yang setuju, malah bikin makin hot katanya ya. Nah, yang kelima itu puting. Anggap saja dia sedang menyusui atau akan datang bulan, usahakan untuk tidak memencet putingnya, itu di luar imajinasimu. Nah, ini segenap tips dari japanen.com, semoga bermanfaat dan silahkan diaplikasikan. Oke, case close. Nah, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita rekapan 2022 di japanen.com. Headline-nya masih sama dengan kasus Ferdy Sambo yang di berita nomor 3, seperti ini. Kamarudin belak-belakan ungkap kejadian Jumat malam, adik Brigadir J saat itu ... Nah, selengkapnya saya bacakan. Kamarudin Simanjuntak membeberkan detik-detik adik almarhum Brigadir J, yakni Bribda LL Huta Barat, diperintahkan untuk menyambangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat 8 Juli malam itu. Bribda EL saat itu masih berdinas di Mabes Polri. Pasca kejadian baku tembak di rumah dinas di Irjen Ferdy Sambo, Bribda EL diketahui telah dimutasi ke Polda Jambi, langsung dimutasi. Konon seorang petinggi Polri memerintahkan Brigadir LL agar menyambangi RS Polri tersebut terlebih dahulu ya, untuk menandatangani surat persetujuan keluarga sebelum dilakukan otopsi jenazah Brigadir J. Otopsi jenazah Brigadir J disebut tanpa restu kedua orang tua almarhum, hanya dari tanda tangan atasan Brigadir LL, yaitu adiknya Brigadir J. Adik daripada almarhum diperintah untuk menghadap ke Provos. Setelah diperintah dan menunggu lama, kemudian diperintah pergi ke rumah sakit Polri Kramat Jati jam 10 malam. Kata Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J kemarin. Setiba di rumah sakit, Bribda EL diperintahkan untuk menandatangani sepucuk surat. Surat itu tak lagi dibaca oleh Bribda LL. Setelah mendengar sang kakak meninggal dunia, setelah sampai di sana itu diperintah untuk menandatangani kertas yang tidak dibaca lagi karena sudah mendengar abangnya meninggal. Jadi nurut aja gitu. Nah, ini kan menarik ya, bahwasanya Bribda LL ini terjadi kepanikan dalam dirinya. Dia nggak salah tanda tangan tanpa dibaca dulu surat apa itu. Nah, dalam suasana duka, perdebatan aparat kepolisian dengan kedua orang tua Brigadir J sempat terjadi. Pemicunya polisi tak mengizinkan pihak keluarga satupun Brigadir J membuka peti jenazah, padahal sudah melakukan prosesi serah terima jenazah. Di situ terjadi perdebatan, pada akhirnya supaya ada solusi dibuka sedikit seperti yang pertama, tetapi tidak boleh dibuka semua. Nah, jadi kasus ini permintaan dari orang tua Brigadir J ini untuk melihat jenazah Brigadir J ternyata membuka kasus-kasus baru yang sempat tidak diungkap, yang sulit untuk terungkap di kasus Brigadir J ini. Ternyata awalnya memang dari feeling orang tua ya, ingin melihat jenazahnya, ternyata banyak yang ganjal, dan sampai saat ini akhirnya satu demi satu kasus-kasus tentang Brigadir J ini makin terkuak. Oke? Case close. Nah, itu dia tadi episode kali ini spesial Natal dan Tahun Baru 2023. Gua sebagai host japanen.com dari program reactionjapanen.com membacakan 5 berita populer pekan ini dan 5 berita rekapan terpopuler 2022 yang ada di japanen.com. Nah, kalau seperti biasa kan gue selalu memberikan simpulan atau kerucutan mana sih berita yang favorit. Kalau menurut gue pribadi, berita yang favorit itu tetap Ferdy Sambo, karena kayaknya tadi di berita populer pekan ini hingga populer rekapan 2022 selalu Ferdy Sambo yang menjadi trending gitu. Nah, kalau teman-teman Sobat Negeriku, apa aja sih berita favoritnya, silahkan komen, lalu di like, lalu di subscribe yang belum subscribe channel YouTube japanen.com. Nah, kami juga meminta maaf kepada seluruh Sobat Negeriku yang ada di seluruh pelosok Nusantara bila mana selama 2022 kami segenap tim reactionjapanen.com ada salah-salah kata atau salah-salah ucap, tindak tanduk yang kurang menyenangkan dari video yang kalian tonton. Dan bila mana bermanfaat, silakan share. Selalu dukung kami reactionjapanen.com agar memproduksi video-video yang bermanfaat untuk Sobat Negeriku. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru kami ucapkan. Semoga semakin berkat, semoga semakin sehat. Gua Sergio Agasta. Sampai jumpa pekan depan.